Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Yan Suni merasa sangat tidak nyaman. Dia sangat mengagumi dan menghargai Yue Shichan, dan sudah lama ingin menerimanya sebagai murid tertutup. Tapi sekarang, Master Pedang Xuanjun, di mata publik, mengatakan kata-kata seperti itu. Ini tidak diragukan lagi merupakan peringatan baginya. Jangan pernah berpikir untuk menerima Yue Shichan sebagai murid. Yan Suni tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Su, Anda pernah mengatakan secara langsung bahwa Anda tidak akan lagi menerima murid dalam kehidupan ini. Tetapi sekarang mengapa Anda ingin mengambil murid dari junior? Seperti saya. Ada keributan di lapangan, dan Yan Suni, peri pertama dan paling tak tertandingi dalam Taoisme, diakui. Saya tidak mengatakan saya ingin menerima magang. Saya hanya memberikan bimbingan kepada Nona Shichan untuk berlatih. Su Yi tertawa. Tanpa penundaan, dia berjalan menuju Tianwu Shenshan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang hadir juga bergerak dengan sosoknya. Saat ini, tidak ada yang menganggap aneh ketika mereka melihat sosok mitos ini mengungkapkan budidaya Xuan Zhaojing. Tidak ada yang berani meremehkan apapun. Master Pedang hanya memiliki basis kultivasi alam Xuan Zhao, tetapi tingkat kekuatan tempur itu telah lama berada di luar jangkauan alam Xuan Zhao. Adapun Master Pedang Xuanjun saat ini, seberapa luar biasa kekuatan tempur yang telah dicapai, tidak ada yang bisa memastikan. Su Senior, biksu kecil datang untuk menyapamu atas perintah tuannya. Xiao Sitian, Ji Yuan, Xuan Ning, yang mengikuti di belakang Su Yi, menyusut. Mengingat segel rahasia, yang ditemukan guru dalam jiwanya belum lama ini yang menyerupai persimpangan pedang dan pedang. Su Yi hanya melirik Ji Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, ketika kamu kembali ke sekte, sapa juga tuanmu atas namaku. Dia tidak banyak bicara. Sejak dia menemukan segel rahasia dalam jiwa Xuan Ning, dia menyadari sebuah masalah. Entah ada semacam perubahan pada Tuan Yanxin, atau ada yang salah dengan identitas Ji Yuan ini. Setelah itu, dia akan pergi ke Xiao Sitian untuk menyelidiki kebenaran. Ketika sosok Su Yi hendak mendekati Gunung Ilahi Tianwu, sebuah suara acuh tak acuh yang sedalam besi tiba-tiba bergemuruh di langit. Guru, murid-muridku sudah lama menunggu di sini. Kata-kata itu seperti guntur tumpul, menggelinding ke seluruh dunia, membuat dunia berubah. Penonton terdiam. Fitur wajahnya keras, rambutnya yang panjang berkibar, dan auranya setenang gunung purba, memberikan perasaan yang tak tergoyahkan kepada orang-orang. Ini Fima. Dengan kemunculannya, atmosfer antara langit dan bumi tiba-tiba tertekan, dan arti dingin seperti gelombang dingin, mengisi setiap inci kehampaan. Malou, Wang Kue, Ye Luo, Xuan Ning, Bai Yi, dan wajah mereka tiba-tiba muram, dengan kemarahan, kebencian, dan lebih banyak lagi kebingungan. Hingga saat ini, mereka tidak dapat membayangkan mengapa Bama, yang adalah tuannya, berkhianat. Setelah 500 tahun, melihat murid besarnya lagi, mata Su Yi memancarkan emosi kompleks yang sulit dideteksi. Bima, dalam beberapa tahun terakhir, apakah Tuan pernah memperlakukanmu dengan buruk? Mengapa kamu mengkhianati Tuan? Bai Yi adalah yang pertama menahan dan berteriak keras. Niat membunuhnya mendidih, wajahnya dingin. Adik ke-8, orang pergi ke tempat yang tinggi, air mengalir ke tempat yang rendah, kamu bukan aku akan memberitahumu alasannya, kamu tidak bisa benar-benar mengerti aku, mengapa kamu harus menjelaskan? Bima menggelengkan kepalanya sedikit, dia memandang Su Yi dan berkata, Tuan, sebelum perang, sebagai mantan murid tertua Anda, saya ingin mengingatkan Anda. Su Yi sedikit mengernyit. Saya melihat Bima telah berkata pada dirinya sendiri, kamu memiliki rahasia reinkarnasi, dan kamu telah menjadi sasaran beberapa kekuatan raksasa di kedalaman langit berbintang. Jika aku jadi kamu akan melarikan diri jauh dan luas. Jauh, itu tidak akan diketahui dunia, melakukan ini. Itu benar-benar bodoh. Kata-kata ini lambat dan lambat, seolah-olah mengingatkan, tetapi sebenarnya berbahaya. Bagaimanapun, sebagai murid, tetapi memarahi tuannya karena bodoh, dan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, ini benar-benar keterlaluan.
Jadilah seperti ini. Ekspresi Suyi sama kusamnya seperti sebelumnya. Hanya di lubuk hatinya yang paling dalam, seolah ditusuk oleh pedang, sensasi geli yang tak terlukiskan melonjak. Suyi berkata, apakah ada hal lain untuk dikatakan? Tentu saja. Bima tanpa ragu, kamu telah bersentuhan dengan kekuatan raksasa di kedalaman langit berbintang, seperti Huak Xinzai, Paviliun Jiutian, dan Sekte Ilahi Xinghe. Fitnah. Mungkin di matamu, murid itu menggertak tuannya dan menghancurkan leluhur, dan itu jahat, tetapi murid itu masih ingin membujukmu. Omong-omong, dia berhenti, matanya seperti listrik, dia menatap langsung ke Suyi, dan berkata kata demi kata, jangan merasa benar sendiri. Kata-kata itu seperti guntur, menggema di langit. Semua orang dalam keributan, dan mereka semua kaget. Tuan dan murid bertemu tetapi saling berhadapan seperti musuh. Ini adalah hal yang paling kejam di dunia. Pada saat ini, Bima tampak sangat kuat, dengan kasar memarahi gurunya, dan tidak takut. Ini benar-benar tidak terduga. Malo, Ye Luo, mereka semua sangat marah hingga menggertakkan gigi. Ekspresi Suyi menjadi semakin kusam, dan dia berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu pikir kamu benar? Aku tidak menyangka bahwa di dalam hatimu, kamu akan memperlakukanku seperti ini. Bima dia mencibir dan berkata, bukannya aku melihatnya seperti ini, tetapi faktanya. Memang benar bahwa di dunia liar, dulu Anda adalah satu-satunya di dunia dan tak terkalahkan di dunia, tetapi bagaimanapun juga, Anda hanya dunia kaisar, Anda tidak tahu. Sama sekali, dan ada alam di tingkat yang lebih tinggi. Di kedalaman langit berbintang, ada keberadaan menakutkan yang jauh lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan. Begitu kata-kata ini keluar, ada keributan di antara penonton, bahkan barang-barang antik itu dipindahkan. Alam. Benarkah ada jalan yang lebih tinggi di atas jalan yang dalam? Suara Bima terdengar lagi, dulu, aku bodoh dan menganggapmu sebagai langit. Tetapi sejak aku belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedalaman langit berbintang, aku menemukan bahwa tidak peduli seberapa kuat Anda, dalam analisis terakhir, itu hanya katak yang paling kuat di dalam sumur, dan apa yang dilihatnya hanyalah sepotong kecil langit seukuran kepala sumur. Suaranya dalam, seperti guntur teredam yang mengguncang dunia, membuat semua orang pucat. Beberapa barang antik terlihat suram di wajah mereka. Kata-kata Bima menganggap dunia liar ini sebagai sumur, dan para biksu ini adalah katak di dalam sumur. Siapa yang tidak marah? Hanya Suyi yang tampak tenang, dan berkata, saya dapat melihat bahwa setelah mengandalkan Huak Xinzai, Anda memang telah berubah. Bima tidak bisa menahan tawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, jangan katakan kata-kata kasar seperti itu, murid baru saja melihat langit yang luas lebih tinggi. Karena kebaikan untuk mengingatkan Anda, biarkan jangan menjadi buta dan sombong seperti sebelumnya. Buat poin, apa perbedaan antara apa yang Anda katakan dari awal sampai akhir dan memfitnah Master? Bayi marah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Malo, Ye Luo dan yang lainnya terlihat dingin, dan mereka benar-benar kecewa pada Bima, dan tidak lagi memiliki ilusi. Suyi melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu marah, biarkan dia mengutarakan pikirannya. Melihat reaksi Suyi yang begitu acuh tak acuh, Bima menyipitkan matanya, dan segera berkata dengan sungguh-sungguh, jangan menganggap perkataan murid tadi sebagai provokasi dan fitnah. Membujuk saya, pergi sekarang, murid berjanji bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan keluhan antara Anda dan Hua Xinzai. Setelah mendengarkan, Suyi tidak bisa menahan tawanya, dan berkata, sepertinya apa yang terjadi baru-baru ini telah memukulmu dengan keras, jika tidak, dengan temperamenmu, jika kamu yakin untuk menang. Anda akan takut Anda tidak akan mengatakan banyak omong kosong sebelum perang dimulai. Wajah Bima sedikit berubah dan matanya berkedip. Suyi menarik senyum dari bibirnya dan berkata, di matamu, raksasa di kedalaman langit berbintang itu memungkinkanmu melihat langit yang lebih luas, tapi aku ingin bertanya, raksasa di langit berbintang. Karena sangat kuat, mengapa Anda harus datang ke dunia gurun besar? Bima mengerutkan kening. Suyi berkata, jika mereka benar-benar melakukan apa yang Anda katakan, mereka dapat melihat dunia liar seperti sumur, dan saya, Su Xuanjun, seperti katak di dalam sumur, mengapa mereka ingin mencuri?
Rahasia reinkarnasi yang kumiliki, mereka, itulah hutangmu? Ada keributan di lapangan, diam-diam memuji ucapan Sui. Sebelumnya, para biksu yang hadir juga terpukul dan terluka oleh perkataan Bima tersebut, dan mereka merasa sangat tidak nyaman untuk waktu yang lama. Pada saat ini, ketika mereka melihat serangan balik Sui, semua barang antik tua itu disegarkan dan merasakan ledakan kegembiraan. Memang, tidak peduli seberapa kuat raksasa di kedalaman langit berbintang itu, mengapa mereka datang ke Great Wilderness? Mengapa Anda ingin menangkap rahasia reinkarnasi? Bima semakin mengernyit, dia akan mengatakan sesuatu. Sui berkata dengan acuh tak acuh, di matamu, aku tidak lagi layak menjadi tuanmu, tetapi tidak peduli seberapa tak tertahankannya aku telah membunuh beberapa orang kuat yang melukis Shinzai dan menghancurkan galaksi. Ya Tuhan, putra suci dari ajaran, orang kuat dari Paviliun Jiutian, tidak berani melawan saya dengan gegabah. Dia juga mencoba menggunakan raksasa langit berbintang ini untuk mengingatkan saya, apakah Anda layak? Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bima menggambarkan raksasa langit berbintang itu tinggi di atas, tetapi di masa lalu, dia juga menderita kerugian besar di bawah Master Pedang Xuanjun. Fakta ini diketahui seluruh dunia, dan itu tidak dapat dimaafkan. Di kejauhan, Bim terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, jika Anda berpikir bahwa karakter yang Anda bunuh dapat mewakili raksasa langit berbintang itu, Anda salah besar. Sudah. Sui kehilangan minat untuk membicarakannya. Dia mengendalikan pedang 9 penjara, dan dia membunuh sejumlah pembangkit tenaga listrik Paviliun Jiutian yang tidak diketahui sejak Netherworld, dan pernah berjalan dengan Hades. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui perbuatannya di kedalaman bintang langit? Belum lagi salah satu kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pengamat manusia yang sama sekali tidak memandang mata Master Sekte dari Sekte Dewa Galaksi. Dalam keadaan seperti itu, Bima berbicara di depannya tentang seberapa kuat bintang raksasa itu. Bagaimana mungkin Sui tidak merasa konyol? Dia mengeluarkan kendi, menyesap, dan berkata, saya telah memberi Anda 3 bulan untuk mempersiapkan, sekarang, coba saya lihat, dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah mengikuti lukisan. Kesabaran telah dipelajari Shinzai. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, menyadari bahwa Master Pedang Xuanjun tidak mau berbicara lebih banyak, dan memutuskan untuk melakukannya. Bima mendengar kata-kata itu, memandang Sui dengan ekspresi yang semakin acuh, dan berkata, yah, karena murid tidak bisa membujuk tuannya, maka ada yang menang dan yang kalah. Dia melambaikan tangannya. Boom. Selanjutnya, semua tokoh besar dari 5 gerbang utama semuanya muncul bersama, masing-masing menjaga sisi terlarang, masing-masing dengan suasana yang menakutkan. 72 alam cahaya mendalam, 24 alam neter mendalam, dan 3 monster tua di tahap awal alam harmoni mendalam. Ketika saya melihat barisan seperti itu, ada helaan napas lega di lapangan. Orang tua itulah yang mau tidak mau berubah. Meski hanya tersisa 5 dari 6 gerbang yang tersisa, terlihat bahwa mereka bertekad untuk pergi ke kegelapan bersama Bima, dan mengutus semua kaisar di sektenya masing-masing. Seseorang berbisik dan terlihat serius. Energi perkasa yang penuh dengan aura destruktif menyebar seperti air pasang, menindas orang hingga hampir kehabisan napas. Melarikan diri, menjauh. Ada teriakan keras di lapangan, dan saya melihat para biarawan tersebar di pegunungan dan sungai terdekat mundur ke kejauhan, agar mereka tidak terpengaruh ketika perang pecah. Barisan seperti itu lebih kuat daripada game pembunuhan yang terjadi di kedalaman 100.000 gunung setan. Semua orang berharap, sebagai penguasa Liga Xuanjun, Vima ditakdirkan untuk tidak duduk diam. Tata letaknya cukup untuk menjebak dan membunuh karakter Xuan Hejing. Ini mungkin salah satu jurus pamungkas Bima. Jangan lupa, di belakangnya berdiri kekuatan raksasa dari kedalaman langit berbintang, Hua Shinzai. Beberapa orang tua berbisik dan terlihat serius. Dalam sekejap mata, area yang luas terekspos di dekat Tianwu Shenshan. Bahkan beberapa orang tua berada jauh dan tidak berani mendekat. Di hadapan pemandangan ini, Sui tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya.
dan dengan lembut memerintahkan, kanibalisme ibu dan murid adalah hal paling kejam di dunia. Jika Anda membiarkan Anda berpartisipasi lagi, apa yang akan terjadi? Saya merasa, sabar. Pertempuran ini, saya bisa datang sendiri, Anda bisa mundur ke kejauhan dan menonton pertempuran. Malo, Wang Kue dan yang lainnya, meskipun mereka sangat ingin membantu, mereka tidak berani melanggar perintah tuannya, dan mereka semua mundur diam-diam. Bahkan jika tuannya bereinkarnasi, dia masih sombong seperti sebelumnya. Di kejauhan, Bima mendesah penuh emosi. Tapi ada sedikit ironi dalam kata-kata itu. Suyi mengabaikannya, dia berbalik, melirik semua orang yang hadir, dan berkata, pertempuran hari ini adalah sesuatu yang terlalu misterius untuk saya lakukan, dan saya harap Anda akan memberi saya wajah seseorang. Jangan campur aduk. Dia menatap Kaisar Racun Tianzu dengan sengaja. Kaisar Tianzu menghela nafas panjang, sepertinya memahami suasana hati Suyi saat ini, dan berkata, jangan khawatir, Pak Tua Su, dengan saya di sini, saya tidak akan membiarkan orang lain terlibat. Suyi sedikit mengangguk. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Bima, dan berkata dengan acuh tak acuh, formasi semacam ini tidak cukup untuk dilihat, biarkan orang-orang yang melukis Shinzai keluar juga. Di kejauhan, Bim berkata tanpa ekspresi, tapi sekarang, bahkan jika kekuatan tempurmu melawan langit, kamu dapat dengan mudah membunuh orang di alam misterius, tetapi dibandingkan denganmu di puncak, itu masih terlalu buruk. Setelah jeda, matanya bersinar-sinar, dan sosok agung dan tinggi dipenuhi dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, dan berkata, dan sekarang, murid harus mencobanya sendiri, bukan? Layak bagiku untuk mengundang kekuatan animasi Shinsai. Meskipun saat Bim menginjakkan kaki di alam Xuanhe tidak sebagus barang antik lama di dunia, kekuatan tempurnya cukup untuk membuat sebagian besar barang antik tua merasa malu. Lagi pula, dia adalah master besar master pedang Xuanjun. Murid, bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan orang biasa? Ada monster tua yang mendesah, murid terpenting master pedang Xuanjun, dan sekarang dia harus berhadapan dengan reinkarnasi master pedang Xuanjun. Adegan ini tidak diragukan lagi terlalu kejam. Suyi meletakkan kendi di tangannya, memandang Vimalakirti dengan tenang, dan berkata, yah, karena aku ingin membersihkan pintu kali ini, aku akan membiarkanmu kalah sepenuhnya. Bima tertawa panjang dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dentang! Suara pedang yang berat terdengar. Di telapak tangan Bim, muncul pedang Dao, panjangnya 4 kaki 4 inci, seluruh tubuhnya seperti tinta, kusam, dan di gagang pedang, ada 2 karakter kecil, Tianjue, tertulis. Warna langit dan bumi berubah, dan gunung serta sungai adalah Kaisar Iblis. Bima sangat kuat hingga menjadi semakin menakutkan. Siapapun yang hadir, tidak bisa dipungkiri bahwa Bim adalah generasi pertama kaisar perang di alam liar. Ilmu pedangnya mendominasi dan suram, unik di dunia. Pada tingkat Xuanhejing, dia telah mencapai tingkat ekstasi. Keadaan pikirannya, niat pedang, dan bahkan hukum Dao dia semua master telah diintegrasikan menjadi satu. Tungku, ini juga membuat kekuatan tempurnya jauh melampaui kengerian imajinasi. Kekuatan tempur si kecil ini telah ditempa sampai titik ini. Tianzu Poison Emperor mengerutkan kening, dan hatinya cukup marah, karena semakin menonjol Vima, semakin banyak pengkhianatan yang muncul, betapa kejinya. Jika bukan karena tuannya, bagaimana dia bisa seperti Vima hari ini? Baguslah sekarang, makhluk tidak tahu berterima kasih ini benar-benar mengarahkan pedang ke tuannya, hatinya bisa dihukum. Burung raja menggertakkan giginya. Malo, Ye Luo dan orang lain di sekitarnya juga kesal. Pedang adalah pedang yang bagus, tetapi seorang pria bukanlah seorang pria. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Di mata semua orang, Master Pedang Xuanjun, yang sebelumnya acuh tak acuh, sekarang seperti inkarnasi Dewa Pedang. Beberapa kultivator tercengang dan pucat. Beberapa barang antik tua mau tak mau menyipitkan mata, tergerak olehnya. Sungguh niat pedang yang menakutkan, kekuatan yang luar biasa. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan membayangkan bahwa niat dan kekuatan pedang yang begitu kuat yang begitu sombong dan kuat akan dimiliki oleh seorang karakter di alam Xuanzao.
Di hadapan Sui yang sedang melangkah maju, Bim tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa, dan tubuhnya diam-diam tegang. Sebelumnya, dia sombong dan arogan, tetapi dia tidak pernah berani meremehkan tuannya. Sebelum dan sekarang, karena dia tahu betul betapa menakutkan tuannya, tidak peduli seberapa dia menghargainya. Sampai sosok Sui hanya berjarak 100 meter darinya, alis Bima berkilat dengan niat membunuh, dan dia menyerang dengan berani. Boom! Sebuah cahaya pedang menebas, meringkas hingga ekstrim, tebal hingga ekstrim, dan menakutkan hingga ekstrim. Awan di 10 penjuru runtuh, dan banyak biksu ketakutan. Bahkan barang antik tua yang hadir juga tegang dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Anak ini, begitu dia bergerak, dia akan melakukan yang terbaik, dan dia benar-benar kejam. Wajah Kaisar Racun Tianzu tenggelam. Namun, meskipun dia merasa tidak nyaman, dia harus mengakui bahwa itu adalah hal yang paling masuk akal untuk dia lakukan. Di hadapan pedang Bim yang tak terbatas, Sui mau tidak mau merasa kecewa. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin besar kerusakan emosional pada Sui ketika Bima mengayunkan pedangnya untuk membunuh tanpa ragu-ragu. Tanpa membiarkan emosi di hatinya mempengaruhi pikirannya, Sui tidak lagi ragu-ragu dan langsung menembak. Dia tidak menghindar atau menghindar, dan pedang bayangan bening di tangannya menebas. Di mata sebagian besar orang yang hadir, pedang ini bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan penghancur bumi. Tapi ketika mereka melihat pedang ini, hadiah barang antik tua yang menakutkan semuanya tergerak. Boom! Tidak ada perubahan misterius sama sekali, dua pedang Ki langsung bergetar bersama dalam kehampaan, bagian langit dan bumi itu tiba-tiba runtuh, dan pedang Ki yang tak tertandingi berubah menjadi semburan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, ledakan menyapu menyebar. Ketika aliran deras ini menghantam Tianwu Shenshan, formasi terlarang yang menutupi Tianwu Shenshan tiba-tiba berguling dengan hebat. Dengan kekuatan barisan, ia mampu mencerna akibat dari pertempuran. Di tempat lain, gunung dan sungai runtuh, kehampaan terkoyak, dan bumi dibajak ke jurang yang saling bersilangan. Asap memenuhi udara. Sui tidak bergerak, hanya rambutnya yang panjang berkibar, dan dia mengenakan jubah hijau. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Terlalu kuat. Xuanzhao Realm Daoxing saja, tetapi itu menghancurkan pedang kekuatan penuh Vimana untuk mengintegrasikan Xuanhe Realm Daoxing. Tuan Su, dia sangat luar biasa. Mata indah Yansuni berkibar dan dia berbisik pelan. Jalan baru yang dicari monster tua Su ini benar-benar menantang langit. Tianzu Poison Emperor memukul lidahnya. Melihat masa lalu dan masa kini, siapa yang pernah melihat orang yang berkultivasi di alam Xuanzhao, dapatkah mereka mengguncang alam Xuanhe? Tidak. Ini adalah prestasi yang tak tertandingi di masa lalu dan sekarang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.